Maling. Ada maling. Ada atasannya. Apakah ini Astagfirullahaladzim. Ada yang melempar. Hati-hati loh. Oi. Takut itu pilihan. Berani bukan berarti sok jagoan. Karena hidup butuh tantangan. Perang, perjalanan angker. Saat ini saya bersama dengan tim perang perjalanan angker sedang menelusuri sebuah bangunan. Bangunan yang mangkrak puluhan tahun usianya. Nah, di tempat ini banyak sekali cerita-cerita mistis yang kami dapatkan. Salah satunya ada seorang OB wanita yang naasnya saat dia berjualan di dalam gedung ini. Naasnya ada besi yang besar jatuh dari atas dan tepat menimpa kepalanya dan seketika mati saat itu juga. Nah, itu hanyalah salah satu dari cerita mistisnya. Ada juga tentang para pekerja atau tukang-tukang yang bekerja di sini meninggal dan konon katanya masih ada polis lainnya di situ. Nah, kita akan coba untuk telusuri juga di situ. Nah, ada banyak sekali penampakan di siang hari yang dialami oleh penjaga di sini. Nah, di situ juga kita akan telusuri. Di sini kita akan membuktikan apakah benar keberadaan sosok gaib yang sangat mengerikan di gedung ini. Untuk tahu lebih jauhnya, ikuti telusuran kami bersama Perang Perjalanan Angker. Di sini terlihat seperti pintu masuk ya, pintu masuk yang nggak jadi. Ini sengaja ditutup pakai seng oleh mungkin penjaga daerah ini ya, supaya tidak bisa dilintasi oleh publik. Nah, di sini kita lihat, di sini kita lihat pohon-pohonnya udah tumbuh tidak terkendali ya. Untuk informasi sebelumnya, kami tidak melakukan survei sebelumnya untuk ke gedung ini. Seperti ciri khasnya Perang Perjalanan Angker, tidak ada survei, langsung tabrak. Dan balik lagi ke moto perang, ya itulah, semua itu adalah pilihan ya. Termasuk takut itu juga pilihan. Karena kita pengen cari tantangan, kita pengen membuktikan, kita pengen memberikan sebuah tontonan yang real tanpa ada rekayasa sedikit pun. Bisa kalian lihat gedungnya. Ini apartemennya nggak jadi, kurang lebih sekitar 28 lantai sampai menuju ujungnya, puncaknya. Nah, kalau seandainya bisa, kita udah sempat sebelum masuk tadi sempat nanya bahwa di sini ternyata bangunannya nggak sempurna, termasuk tangganya juga nggak sampai sampai lantai 28 ada tangganya, ternyata tidak ada. Mentoknya sampai di lantai 6 atau 7. Nah, untuk itu kita harus buktikan juga apakah benar seperti itu. Kayaknya ini bukan jalan deh. Lihat sini nih kita nih.
Sini ada pohon ceri, pohon pete. Ya. Nah, untuk informasi buat kalian semua yang lagi nonton, di sini kita di tim perang membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada yang tugasnya untuk eksplorasi, ada yang tugasnya untuk uji nyali. Nah, jadi sebelum saya masuk untuk langsung mensurvei tempatnya, mereka sudah menaruh kamera di masing-masing lokasi yang mereka anggap serem. Ini kita lihat mana nih ya? Kayaknya kita harus manjat nih. Gua ada center. Oh, ini basement. Berarti kita naik lewat sini. Sini gue bantuin. Pegang kamera. Oke, ini basement. Ini basement tapi ada airnya. Ada airnya ya. Mungkin ini kolam. Mungkin ini kolam. Ini ada toren. Tangga. Wow, jadi kita kemana dulu nih ya? Gue ngikutin apa yang gue rasain aja kali ya. Dimana yang gue rasa kira-kira bikin gue merinding, gue akan samperin. Hati-hati. Masih lost banget ya. Elevator, bawahnya juga air. Apakah tanah ini rawa dulu ya? Nggak tahu juga. Atasnya masih gelong. Nah, ada suatu mitos katanya kalau misalnya kita bersiul di tempat yang dianggap angker atau seram, itu bisa memancing interaksi. Bersiul, tepuk tangan, bikin suatu keonaran, katanya bisa memancing interaksi. Jadi kita harus lakukan itu. Ada kolam lagi. Tadi kolam. Ini mungkin bukan kolam ya, ini mungkin ada tanah yang turunan, cuman karena ini atapnya kebuka, jadi di saat hujan turun, airnya pun nyangkut. Ini mentok ya. Ini mentok. Di sini gua merasakan apa ya, angin sepoi-sepoi, cuman gue belum merasakan adanya interaksi ya. Kaget gak? Nggak kaget ya? Ya. Anyway, hati-hati. Ada istilah namanya kameramen
selalu selamat. Nah, kali ini gue akan melakukan hal itu, kolam lagi. Ya mungkin dari atas kali ya, kurang tahu. Nah, kata yang jaga di sini katanya tempat spot yang angker itu begitu kalau masuk ke dalam belok kanan pojok. Nah, ini gue ngikutin isyarah itu. Jadi tadi begitu gue masuk ya seperti yang kalian tonton, masuk ke dalam, belok kanan, mentok. Nah, ini kita udah paling mentok tadi sebelah kanan. Nah, kita masukin, kita akan telusuri lebih dalam lagi ke belakang. Toilet. Bukan, tumpukan karung semen. Ada pohon ceri, kaca, nah terus ini tangga darurat. Ini kita muter ceritanya nih. Gue pengen cari spot di mana ada police line. Katanya di situ, di police line itu adalah tanda di mana tukang pernah kerja di situ dan meninggal. Ada sekitar 2 atau 3 orang. Hati-hati. Oh, kuat. Nah, ini naikin ke atas. Ini sejenis pohon beringin kali ya. Rantingnya banyak banget. Kalau dibilang beringin kayak ceri ini. Pohon ceri. Oh, ini di basement 1 nih. Gue ngeliat ada tulisan B1. Berarti ini kita posisi sekarang di B1. Ini kayaknya agak-agak terpencil nih. Biasanya kalau di tempat-tempat yang agak lorong-lorong kecil-kecil gini, oh nggak lorong, ini los. Itu biasanya sering banyak penghuninya ya. Ada cahaya. Mobil. Mobil, ini udah akses jalan keluar. Aman, kuat. Toren lagi. Oh, ini balik ke jalan tadi. Ini kita muter kita udah muter. Ini balik ke jalan tadi. Itu ada toren. Gue inget toren. Terus ini ada elevator atau lift yang belum jadi. Berarti untuk di lantai B1 ini udah beres semuanya. Kita sekarang coba naik ke atas. Yuk, kita naik ke atas. Ini tinggal kita berdua karena yang lain udah split karena ini gedungnya gede banget.
Ini gedungnya nggak cuman kayak mall gitu, tapi ada juga apartemennya. Di sini bisa kalian lihat, kita di tengah-tengah nih. Masih ada kren. Nah ini kita harus naik ke atas sih. Lihat mana ya? Sama-sama nggak tahu nih kita berdua nih. Ya kita tes aja, hati-hati, ini banyak batu-batu, siapa tahu ada paku. Careful. Tembusnya di sini ya. Ini kayak jangan diinjak dulu deh. Ini kayak lumut gitu, gua nggak tahu ini keras apa enggak. Jangan injek dulu. Itu lost doang. Sekarang tujuan gue adalah gue pengen cari tangga yang bisa naik ke atas. Yang kata penjaga di sini, tangganya itu bisa mengakses sampai lantai 6 atau 7. Ini los doang, kayak lokasi syuting band rock gitu. Sini nggak ada aksesnya ya, nggak ada akses ke atas. Nah ini dia ada tangga. Kita cek dulu ya, kira-kira ini kuat tidak. Ini kuat, kita naik. Hati-hati. Ini lantai 1. Getar cuy. Pelan-pelan berarti jalannya. Tokai. Tokai, nggak tahu nih tokai apaan. Tokai binatang apa tokai orang? Nggak tahu. Tokai. Ngeri ya. Sudah tokai. Tadi kesut ya tokai? Enggak ya? Janganlah. Nggak guna. Ini masih banyak celah-celah ya, celah-celah. Jadi harus hati-hati dalam langkah. Ini masih bolong banget, nggak ada jendela karena jendelanya nggak jadi anginnya itu kencang. Anginnya kencang. Ada tangga lagi, kita naik ke atas. Ini balik lagi ke ruangan tadi. Kelelawar. Ini kayak ruangan deh. Orang katanya kalau misalnya ada ruangan kayak gitu lebih besar kansnya untuk ada penampakan gitu. Mereka itu suka dalam ruangan-ruangan biasanya. Ini apaan? Belum kita naik lagi ke atas. Oke. Oh, ini tembus lagi ke gedung sebelah. Ini tembus ke gedung sebelah lagi. Jadi kita nggak bisa
ya bingung nanti dari mananya. Mendingan kita naik tangga lagi ke atas. Up. Aman? Mezzanine. Sekarang kita di lantai mezzanine. Kita coba naik lagi, hati-hati. Lubang. Kuat. Sini ada galon ya, galon minum. Awas, hati-hati tuh, lubang lagi. Ada toren lagi. Ini los gitu aja. Oh, ini toilet kayaknya. Gue ngeliat kayak ada binatang kayaknya. Tadi ada gue ngeliat kayak binatangnya kena senter jadi jangan nyala. Buat make sure lagi gue lihat aja ya. Bolong. Ini ruangan. Ada ruangan-ruangan ya, toilet. Oh, ada banyak toiletnya. Tuh, kayak gini nih modelnya. Kurang lebih sama modelnya ya. Nih ruangan-ruangan kecil. Gue nggak bisa ngegambarin ini kalau misalnya jadi tempat pusat perbelanjaan bakal kayak gimana, nggak bisa ngebayangin karena ini kok mirip-mirip semua kayak toilet semua. Masa banyak banget toiletnya. Oh, I see. Ini bukan mall. Ini bisa kayak apartemen. Satu rumah gitu, satu. Hah? Maling. Ada maling. Ada yang teriak maling. Gue dengar suara di arah sana ya. Ada riuh-riuh. Kayak orang ribut gitu, kayak tawuran. Cuman kayak maling deh, kayak bener deh. Dikeroyokin bareng gitu. Anyway, gue di sini pengen cari setan. Gimana kalau kita fokus cari setan aja? Sekarang ini sebenarnya udah jam 3. Jam 3 pagi. To be exact, jam 3 Friday, hari Jumat. Kita ngelakuin eksplorasi ini di malam Jumat. Katanya kalau misalnya lo datang malam Jumat di sini itu banyak muncul penampakan. Nah,
konon katanya juga kalau misalnya di jam-jam 2 itu aktivitas makhluk halus itu semakin semakin rame, semakin meningkat. Jadi makanya kita pilih waktu ini. Ini kita udah terpecah dari tadi kita dari sini ya, sana ya. Jadi kita udah terpecah dari rombongan ya. Tuh, Lost Doll. Iya, ini apartemen fix. Satu kamar, toilet. Soalnya banyak banget toiletnya. Nih, ini kamar. Jeglek, masuk. Ini ada buat mungkin cuci tangan, ya, tempat cuci tangan, water sink. Ini kamar kecil, ini kamar utamanya gede. Udah, ini mungkin living room ya. Udah fix ini apartemen, gua nggak keliru lagi. Yang di bawah tadi itu mungkin mallnya, jadi kayak ya standar lah ya, di bawah mall, di atas apartemen. Nih, kita coba naik lagi ya. Kita di lantai 2. Pokoknya sampai tangganya habis. Tangganya habis kita udahlah. Tapi ini masih kuat. Jadi banyak kerikil. Kita masuk ke lantai 3. Bang. Ini ruangannya masih sama ya. Gue masih mencari-cari di mana hawa-hawa seremnya. Masih ruangan apartemen yang sama. 232. Lantai 2 nomor 32. 234. Rokok. Lost Doll. Ini kamar yang hook kali ya. Oh iya, lupa gua ternyata bawa thermal. Gua bawa teropong thermal. Ini biasa dipakai untuk berburu. Jadi kalau misalnya lo pakai teropong thermal kayak gini, lo bisa lihat kalau ke orang dia warnanya bisa putih, bisa merah. Nah kalau misalnya setan itu biasanya wujudnya itu kalau nggak dia hitam, dia putih sekalian, dan dia nggak merah yang jelas. Kalau merah kan manusia kan pasti ada darahnya, ada hawa panasnya. Kalau ini enggak. Coba gue sambil ngeker ya. Kalau kelihatan ada yang gimana gue langsung stop. Maksudnya gue bakal berhenti biar kalian bisa lihat juga.
Woi cuy. Gue bingung ya di mana tempat polis lainnya gitu. Maksudnya gue udah naik ke atas ya. Mungkin di bawah kali ya. Tempat di mana tukang-tukangnya mengalami kejadian naas. Gue kira apaan cuy, beginian rupanya. Kira ada bayangan gitu rupanya ini. Kena prank gua, kena prank. Yuk naik lagi yuk. Ini masih ada tangganya. Benar-benar masih kuat ya, benar masih kuat. Kita naik lagi ke atas. Ini apaan ya? Tumpukan semen dan tanah, kayu. Kita naik ke lantai 4. We will see. Nah, kenapa kita memilih gedung ini? Katanya di lantai 28 atau di lantai atas itu ada portal iblis. Jadi sebelumnya kita pernah pengen kesini, cuma nggak kesampaian karena kenapa? Karena nggak bisa masuk. Dan akhirnya kita udah bisa masuk. Sebelumnya waktu itu kita pengen masuk, kita ada kerjasama sama salah satu Indigo. Dari Indigo DKK itu ada Liberty, dia melihat di sini ada portal iblisnya. Tapi di lantai atas katanya, makanya kepo banget gue pengen siapa tahu bisa sampai ke atas banget. Kalau kita lihat sampai lantai berapa ini tangganya ada. Itu dulu aja. Nah, mungkin kita pakai tali ya kan. Cam betul ya kan. Kira kita Spiderman. Ini angin sepoi-sepoi ya. Pengalaman gue penelusuran itu gerak-gerak itu kena angin. Pengalaman gue penelusuran adalah di saat gue ngerasain di suatu tempat itu rasanya lembab, panas, terus rasa berat badan kayak ketekan. Nah itu biasanya banyak setannya. Cuman so far gue ngelakuin penelusuran jarang sekali yang kelihatan, cuman terasa doang. Nah ini gue sengaja pakai jaket karena pas di bawah tadi itu banyak sekali nyamuknya. Gue nggak expect kalau di atas ternyata dingin begini. Dan untung gue pakai jaket gitu, udah nggak kena nyamuk dan nggak terlalu dingin ngerasanya. Sini karena mungkin hawanya adem ya, jadi gue belum merasakan adanya hawa-hawa berat, kasar. Balik lagi ke jargonnya kami, perang perjalanan angker. Takut itu pilihan, berani bukan berarti sok jagoan ya. Karena hidup butuh tantangan. Perang perjalanan angker. Ya begini. Banyak sekali yang bilang kalau misalnya gedung ini banyak hantunya, berhantu, spooky, dan banyak sekali
yang melihat penampakan walaupun di siang hari ya. Bentar. Gue kira kayak ada yang duduk gitu, padahal itu ada barang di situ. Tuh, ada batu rupanya, gue kira ada yang duduk. Saya gue lagi make sure ini yang gue lihat setan bukan ya. Soalnya dia kayak putih gitu kalau di thermal, putih ngebentuk orang terus digerak-gerak gitu. Coba di ujung tapi bukan, itu ada bolongan ke ruangan sebelah, ada cahaya dari rumah. Ke atas lagi yuk, ini sama monoton gini semua bentuknya. Lantai 5, kita sekarang lagi di lantai 5, kita coba untuk naik ke atas ke lantai 6. Ini agak ngap ya, ngap karena jam 3 pagi kita olahraga. Lantai 6 lebih lost doll lagi. Nah, negatif. Bisa main bola kali duitnya. Itu gue penasaran sama tokai tadi, tokai apa itu ya? Orang apa tokai anjing ya? Gue rasa bukan anjing sih. Itu ada jaring. Oh, ini udah mulai lost, gak ada atasannya. Apakah ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang melempar. Hati-hati loh. Oi, melempar batu. Lempar lagi dong. Itu apaan tuh? Putih-putih. Oh, kelihatan ya? Oh, semen. Ayo dong, lagi dong. Lagi dong. Kita dari situ aja, takutnya ada benda berat jatuh ke kepala. Kita dari di bawah sini aja nih, biar aman sentausa. Negatif. Lagi dong. Tadi ada yang lempar-lempar.
biar kelihatan gitu lempar dari mana. Kita kan pengen ngerekam. Kamu setan bukan? Mau setan apa orang? Wih, bahaya sekali nih. Kita naik lagi ke lantai, ini lantai 6. Kita naik ke lantai 7. Tujuh A. Kayaknya ada lantai terus deh. Mau lantai berapa kita ya? Lumayan UA. Ayo naik lagi ke atas. Lantai 8. Turun lagi. Masih yang sama, angin sepoi-sepoi. Ada kuburan. Tapi bohong. Bukannya ini tumpukan semen tanah. Tuh. Semen tanah. Naik lagi ah. Sama aja kayaknya ya. Ini lantai 8 ya. Coba deh sampai 10 deh ya. Sampai 10 dulu. Wah, ini tangganya udah mulai keropos. Cuman I believe masih kuat. Sini gua tertarik pengen masuk ke dalam karena kan gue pengen lihat itu apaan. Ada sekitar 18 lantai lagi. Semangat. Oh, ternyata itu adalah tumpukan semen kah atau keramik kah atau hebel. Tangga ya, gue kira apaan tadi itu. Lantai 9. Ya, jadi kita udah di lantai 9 menuju 10, cuman jam menunjukkan sudah setengah 4 pagi. Dan kalau naik sampai ke lantai 28 kayaknya kita sekaligus jogging aja kali ya dari sini. Kayaknya gue pengen nyamperin polis line itu, pengen tahu di mana sih lokasi tempat kematian dari tukang bangunan yang membangun tempat ini gitu.
dan gue berusaha kontak dengan tim yang ada di luar gitu kan, atau yang di luar bawah. Itu lokasi di bawah, jadi mendingan kita ke bawah aja supaya nggak terlalu makan waktu banyak, karena modelnya sama semua gitu. Kamar-kamar, toilet, kamar-kamar, toilet, toilet, kamar-kamar. B1, kita kembali ke B1. Kita belum ke B2 ya, belum ke bawah ya. Tadi kita masuk langsung B yang banjir tadi. Kayaknya di sini deh. Tuh. Squid. Tuh banjir cuy. Can you see that? Tuh. Ini basement 2. Ruangannya lebih terpencil, tertutup. Mentok ya habis ya. Nah, sini gelap nih. Nah, ini mulai nih. Makanya hawanya mulai berbeda. Iya, kaget kok. Komedi. Can't see that. Tuh, suara muazin ya, masjid ya. Yang ngebangunin orang-orang buat sholat subuh. Ini basement. Jadi terima kasih telah mengikuti penelusuran dari tim Perang Perjalanan Angker. Apapun hasilnya, itu tergantung lagi kembali kepada opini kalian semuanya. Dan jangan percaya kalau misalnya di tempat tersebut ada setannya, ada hantunya, dan segala macam sebelum kalian membuktikannya sendiri. Kalau kalian memang benar-benar mempunyai nyali, punya rasa keberanian yang di atas rata-rata. Kalau kalian nggak berani, ya tinggal kasih tahu tim perang, kita yang telusuri. Aktifkan, jangan lupa subscribe channel YouTube Perang dan aktifkan loncengnya, serta komen tempat-tempat angker apalagi di daerah kamu yang kamu pengen kita telusuri. Oke, sekian dari saya Yonggi Mikama dan tim Perang Perjalanan Angker. I'll see you next time.